Sekarang gue mau tanya, di Quran surat 3 itu Musa bayi atau dewasa? Atau nanti cari di Al-Quran, ada nggak perintah dari Fir'aun membunuh bayi-bayi itu? Jangan terjemahannya. Kalau terjemahannya ada memang. Kontrol lewat original teksnya. Karena bahasa Arabian itu punya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kahlan, makanya kan Kanjeng Nabi Musa itu disebut Kanjeng Nabi Isa itu disebut kahlan. Kahlan itu usia yang sudah matang, sudah dia di atas 30-an dah ya, sekitar 50 60 kahlan itu. Maka kan tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa masih hidup, katanya hidup di langit kok, di mana kok, nanti mau kiamat turun lagi gitu. Orang dia kahlan kok. Artinya proses penyaliban itu usia 33 ya. Ternyata Kanjeng Nabi Isa disebut kahlan. Ada setidaknya kalau kahlan itu 50 tahun, ada 20 tahun Kanjeng Nabi Isa masih di dunia. Bukan di sono. Gimana sih? Kalau lu kan karena ya kembali lagi Israiliyat, usia 33 diangkat ke langit. Orang ini sudah disebut kahlan kok. Ya. Nah, kembali ke sini, kondisi Kanjeng Nabi Musa itu bayi atau dewasa? Kalau kamu memahami dimasuk no peti, itu bayi atau dewasa dimasuk no peti? Coba. Bismillah. Gimana? Oh, mic-nya sebentar ya. Mic-nya sudah minta cas. Atau lu cari di mana di dalam Al-Qur'an perintah atau dekrit dari Fir'aun ini penguasa ya. Dekrit semua bayi-bayi Bani Israel bunuh yang laki-laki. Sisakan yang cewek-cewek. Itu di mana? Gue mau tahu. Ayo lu cari. Gue sama mau ganti mic dulu. Mana mic-nya yang satunya? Ya. Cari, ada nggak? Ini cas tuh. Nah. Di mana di Al-Quran ya, menjelaskan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi ya, anak laki-laki. Jangan terjemahannya ada, lu nggak usah kasih terjemahan ke gue. Maka tugas lu bener nggak itu terjemahannya bayi-bayi? Ya, bener nggak? Karena nanti ada lagi istilah wildan. Wildan itu laki-laki seusia berapa? Ada kahlan. Itulah idiom gitu ya. Oke. Musa ya, itu kondisinya di sini itu petinya kita abaikan dulu lah ya. Entah itu peti dipahami secara harafiah metafora, itu nanti kita abaikan dulu. Yang jelas ini harus diselesaikan di sini supaya tidak terjadi yang disebut eisegese tadi. Ya. Gue mau tanya dulu, dalam otak lu sesuai dengan urut-urutan cerita di seri pertama yang gue sampaikan ke lu kemarin, ini kondisi Musa di surat 23:9 itu bayi atau sudah dewasa? Atau gini lah, bayi atau nanti gue pakai dewasa juga agak repot ya. Artinya dia bayi atau bukan bayi gitu loh. Kalau pemahaman kita selama ini bunda dari Kanjeng Nabi Musa ya, khawatir keselamatan putranya, maka dimasukkan ke dalam peti
dihanyutkan ke sungai, dan itu dalam kurung Nil. Nanti sungai itu bermasalah lagi, tapi nanti ya kita di sini dulu. Makanya gue lebih senang gue ngomong di grup WA. Seandainya pakar-pakar yang terkenal, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, mufasirin yang ada di YouTube itu ya, yang sudah profesor, doktor yang dari Arab, entah itu Arab Mesir, Arab Kairo, Arab Tetek Bengek, atau yang sudah dari katakanlah mana itu ya, Maroko itu ikut Arab enggak? Maroko itu sebenarnya Afrika kan. Kalau bisa kita ajak ngopi bareng di Isra-nya Gus Betik ya, kajian virtual Isra, Islam rasional. Kita duduk bareng menyelesaikan ini loh. Karena ini terjemahan ini menjadi biang kerok. Pemahaman orang menjadi salah. Makanya gue bilang, ini visi harus dijelaskan, misinya juga harus dijelaskan. Jangan memegang visi, pokoknya kan menyampaikan tauhid, pokoknya kan disalib. Ya nggak bisa begitu dong. Makanya dia tanya, Musa ini kalau lu kan bayang no begitu, Musanya masih kecil, bundanya takut, maka ditaruh dalam peti, ditaruh ke sungai. Sungainya kita abaikan dulu, sudahlah taruh ke sungai dulu kita, benar atau enggak itu sungai? Taruh di sungai, terus dilarung, terus suruh ngawasi Mbak Yunya, nyangkut di akar pohon tak apa gitu, terus ada bayi ketemu Bunda Aisyah, terus diselamatkan, terus diadopsi, terus nggak mau minum, nggak mau nyusu, terus ibunya atas advice yang diberikan oleh kakak perempuannya, ibunya dipanggil, ya nggak tahu kalau itu memang ibunya nyusui, kan begitu. Itu yang gue bilang, kalian kalau mengikuti itu berarti kalian itu bukan exegese tapi eisegese. Menundukkan Al-Quran dengan dogma yang sudah terlanjur kamu telan. Karena kalau lu pahami ini, bayi bundanya takut akan keselamatan bayinya sehingga dilarung. Yang gue tanya, takut dari apa bundanya? Coba, bundanya, yang ditakuti bundanya itu apa? Sehingga anaknya dilarung. Atau apa yang men-trigger? Kan itu kan firman. Makanya kan gini loh ya. Nabi dan Rasul itu jelas dapat wahyu. Tapi yang dapat wahyu, nah ini nanti ramenya lagi berdebat dengan saudara kita Ahmadiyah. Karena mereka, kan ada 2 video diskusiku dengan teman-teman Ahmadiyah itu. Mirza Ghulam Ahmad dapat wahyu apa-apa gitu. Gue sudah bilang, sebetulnya Ahmadiyah itu bisa simpel kok. Kalau mau tapi apa. Anggap saja Mirza Ghulam Ahmad itu mursyid, selesai sudah. Yang jadi masalah, kamu mengatakan itu nabi, itu yang jadi meskipun nanti kamu berkilah, tetapi bukan nabi yang seperti kalian bayangkan. Itu gimana ya? Karena umat Islam itu sudah mengatakan kataman Nabi itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ada lagi yang mengatakan bahwa dia representasi dari Kanjeng Nabi Isa. Kan repot lagi. Itu efek dari masih percayanya orang bisa hidup berabad-abad dalam waktu yang sangat lama. Berapa usianya itu kalau sejak 1 Masehi sampai nanti kiamat. Turun lagi ke bumi. Al-Quran nggak pernah cerita itu kok, lu demen banget sama cerita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita lari ke sini, yang ada dalam otak kita berdasarkan dongeng yang ada, sang bunda takut anaknya dibunuh oleh dekrit yang dikeluarkan Fir'aun, maka dilarung. Kan begitu kronologis. Kemarin kan sudah tak tulis urut-urutannya 1, 2, 3 sampai berapa? Sampai 10 apa 11. Lu memahami
Kanjeng Nabi Musa bayi. Oek-oek lah. Masih oek-oek. Bayi. Ini repot lagi. Kalaupun bisa dikatakan bayi nanti. Bayi harapiah atau bayi bayi yang seperti apa? Indonesia tahun 1945 itu bayi dia. Tapi kan bukan dalam pemahaman bayi yang baru lahir dari rahim bundanya. Gitu loh. Makanya pemilihan-pemilihan bahasa ini ketika kita masuk ke yang metafora itu perlu kejelian. Itulah yang gue bilang. Kenapa gue alhamdulillah dulu waktu SMP gue belajar sastra. Dan berikutnya lagi gue tidak menyalahkan saudara tua kita Yahudi. Boleh jadi mereka pemahamannya sebetulnya metafora. Jadi bukan dongeng. Masuk ke non Yahudi yang disebut goyim. Jadi goyim itu di luar Yahudi. Goiruh. Goyim. Ya. Kalau Arabinya kan goiruh ya. Di luar memahaminya dongeng. Karena harafiah ya bubar gitu. Ya. Oke. Lu cari di mana perintah pembunuhan, ya pembunuhan. Maka nggak ada yang ketemu nggak ini? Gue nggak bisa interaktif sih ya, nggak bisa lihat lu kasih surat apa ketika gue minta. Coba lu cari di mana perintah pembunuhan bayi-bayi Israel dari Fir'aun itu di surat berapa? Ayat berapa? Coba. Gue nggak pegangan, nggak bisa kontrol karena HP-nya pada trouble rusak ya. Oke, gue bilang original teksnya ya, bukan terjemahannya karena lain-lain ya. Bana, Ibnu, terus apa lagi, Walat. Itu punya makna sendiri-sendiri. Kalau lu hantam saja, anak saja, yo GOBLOK gue. Masalah kita sudah dicekoki dongeng supaya terjemahnya sesuai cerita yang kita pahami, jadilah dia dihantam menjadi anak. Jadi kacau. Itu satu masalah. Masalah yang lain lagi, lu nggak tahu apa itu anak, apa itu keturunan. Itu bisa lihat di kajian gue tentang Habib. Ya, beda antara anak dan keturunan. Gak itu kemana gerak itu? Gue nggak tahu ini rungkat atau enggak. Gerak itu? Gue nggak pegang HP ya. Tolong panggilin gak itu kemana ya. Sekarang buka surat 7 ya wes biarin. Waduh, ini bentar ya. Ini baterainya lemah lagi. Sebentar. Gue ambil dulu. Apa? Eksternal hard disk. Ya, beginilah kalau semuanya. Coba ya. Tuh YouTube-nya bermasalah ya? Iya. Hah? Nah. Iya. Makanya kan ditunggu tuh ya. Bapaknya nggak ngerti, nggak megang HP.
Tadi berarti lag dia. Iya, sinyal. Berapa lama lagnya? Yang di TikTok? Yang di YouTube sorry ya, ada lag, terkendala sinyal sepertinya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti bisa lihat di rekodnya ya, di rekodnya. Kalian buka surat 7 ya, surat Al-A'raf. Surat 7. Surat 7. Jadi kalau ngaji itu buka Al-Quran ya. Kita sih sasarannya sebetulnya mau ke ayat yang 127, tapi kan nanti kalau langsung ke sana gimana ini ya? Nih, gue hapus nih. Ya. Quran surat 7 itu apa? Al-A'raf surat 7 ayat yang 127. Ya. Perhatikan, di sini ada Quran surat Toha 20:39. Di sini ada Quran surat 7:127. Ya, perhatikan. Kita baca dari satu perikop dulu ya, supaya gambarannya kita ketemu. Itu tajuknya kisah Nabi Musa. Untuk yang di TikTok, sorry. Untuk yang di channel YouTube, sorry ya, tadi ada kendala signal sehingga dia terjedah, nggak tahu berapa lama, aku sudah nggak bisa kontrol dari sini. Ya, terjedah, tapi sudah aktif tuh. Yang di YouTube sudah ya, sudah ya. Oke, kisah Nabi Musa, Quran surat 7 ayat 103 ya. Kita mulai dari sana. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun ya, dan pemuka-pemukanya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. 104. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam." Ya. Oke. Di sini dulu, 103 dulu. Mumpung ketemu ya. Kita ini ya. Al-A'raf ya, atau di sini. Surat 7 103. Ya. Gue mau tanya dulu. Apakah di otak lu masih berpikir bahwa semua nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya sendiri? Coba jawab. Semua nabi loh ya. Gue nggak ngomong Kanjeng Nabi Isa. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu bahwa dia diutus untuk domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Itu menjadi diskusi berat. Lalu bagaimana orang yang di dual Israel? Ya wis pikiran dewe. Lu Israel kagak. Kan ada Israel, ada Goyim. Ada Israel, ada Goyim. Goyim, Goiru. Kanjeng Nabi Isa tidaklah aku diutus melainkan untuk domba-domba yang hilang di antara umat Israel ini. Kanjeng Nabi Isa itu Israel. Terus lu mau pukul rata gitu. Semua nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya gitu. Meskipun terminologi kaum itu juga nanti kita perdebatkan lagi. Gitu. Nah, ini untuk teman-teman kafir ya, gue bahas Al-Quran loh ya. Jadi jangan lagi lu ngomong, berani gak bahas Al-Quran di channel ini? Ya kenapa gak berani? Bahas Bible aja gue berani, kok bahas Al-Quran gak berani?
Ya gue orang Islam, tentunya gue wajib belajar Al-Quran. Kalau belajar Bible itu ya mau belajar monggo, nggak monggo. Lah Bible aja gue bedah kok, masa Al-Quran nggak berani gue bedah? Syaratnya membedah ya belajar. Nggak mungkin gue nggak belajar Al-Quran, orang gue orang Islam. Jadi pikiran-pikiran yang kebolak kebalik itu seharusnya digenah no. Makanya gue bilang kajian-kajian akademis itu jangan berpijak pada romantisme. Enggak. Gue di sini ngomong apa adanya secara keilmuan. Makanya gue ngomong, ada nggak yang masih berpikiran bahwa semua nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya sendiri gitu. Masih berpikiran gitu nggak? Gue nggak ngomong Kanjeng Nabi Isa loh ya. Nanti itu kita diskusikan Kanjeng Nabi Isa. Semua nabi itu ya tanpa terkecuali. Ini diskusi berat gue terhadap teman-teman gue. Jadi semua nabi itu diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh alam, untuk semua manusia. Itu bener nggak? Nah ini kan teman-teman kafir dengarin, berarti gue kan fair kan? Gue mengatakan apa yang harus gue katakan berdasarkan Al-Quran. Nggak terus gue mencintai Nabi Muhammad supaya keren. Pokoknya semua nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya lokal. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad ini universal. Enggak boleh begitu. Itu namanya GOBLOK. Gue harus fair, harus jujur mengatakan. Ya. Aman tuh TikTok? YouTube? Sekarang kalau lu ngomong semua nabi diutus untuk kaumnya, lu bisa lihat. Di surat 7 ayat 3 itu Moses diperintahkan untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Moses ini apa? Dia Israel baninya. Ini baninya apa? Kipti. Ayo. Ternyata nabi yang Israel suruh berdakwah ke Kipti. Enggak Israel suruh berdakwah ke Israel doang, yang lain jangan. Kan enggak begitu. Kenapa, Le? Oh, sudah 1 jam. Iya kan? Oh, berarti ini mati deh. Iya. Sorry, gue pegang pakai ini tadi casnya mati. Ya? Gue sudah jelaskan, lu baca 7103, sama-sama kita baca. Tapi ini karena lewat aja ya, gue jelasin. Sayang kalau nggak gue jelasin, inti kita nanti ke sini. Ya, makanya gue kasih tugas lu PR semua cari di mana Al-Quran mengkisahkan tentang Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-lakinya Israel. Tolong lu cari. Jangan terjemahannya lu kasih ke gue ya. Gue lempar nanti. Original teksnya Al-Qurannya. Supaya lu tahu apa anak, apa keturunan, apa ibnu, apa walad, apa abna. Jangan semua dihantam kromo anak saja. Kan kacau jadi terjemah. Makanya gue bilang, kalau para pakar-pakar yang terhormat itu, yang paham, yang cerdas, yang ngerti lisanul Arabian bisa duduk bareng, kita akan melahirkan sebuah terjemahan yang itu mencerdaskan umat, tidak yang membungkus cerita-cerita dengan dongeng. Itu cita-cita gue itu gitu. Gue ngaji diajari oleh Gus Husnul. Gue ngaji Al-Quran diajari oleh Gus Panani. Gue ngaji Al-Quran diajari oleh Gus Hendi. Itu supaya gue cerdas, nggak bisa diwarnai oleh dongeng-dongeng ini. Gitu loh. Apa kata teks Al-Quran itu yang kita ikuti. Itu yang gue mau. Cita-cita Gus Panani itu ya, kami waktu belajar itu beliau punya cita-cita yang itu agung, supaya kamu tidak tergantung kepada mufasirin, kepada translator. Karena yang mereka karyakan berupa tulisan, terjemahan dan penafsiran itu bisa benar bisa salah. Maka kamu belajar. Dulu kami dididik itu. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya para guru-guruku yang telah berpulang. Mohon bantuan doanya. Gitu. Maka ini gue bukan kaleng-kaleng. Lu kira tampang gue begini terus gue cuman sekedar bacot gitu.
Seandainya ada yang bisa mempertemukan, ayo kita duduk bareng, ngopi bareng. Kita cari benernya gimana ini. Bukan cari menang-menangan, nggak perlu gue. Gue mau dibilang menang, monggo, mau dibilang kalah juga, monggo, nggak ada masalah. Tapi kita mencari mana bener, mana salah. Bukan mana menang, mana kalah. Itu udah gue buang jauh itu anak-anak itu. Ya. PR lu aja lah cari ya. Di mana Firaun memberikan dekrit ya bahwa laki-laki, bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh itu di mana? Jangan terjemahannya. Ya. Kenapa? Itu nanti bermasalah dengan ini. Jadi kalau pemahamanmu itu menggunakan basic dongeng, kamu gunakan untuk mentranslate atau menafsir atau menerjemahkan ya mentranslate tadi Al-Quran, akhirnya ini akan berbenturan dengan ini. Maka kita harus tahu tempos. Di sini nampak tuh, nampak, ya. Temposnya harus tahu, tempos, waktunya kapan peristiwa itu terjadi, tempus delicti. Nih, kita harus tahu. Ya. Oke, itu PR untuk kamu, insya Allah nanti akan kita kaji ya di kajian berikutnya karena waktunya sudah 1 jam. Nah, aku selesaikan ini dulu lah ya. Ini numpang lewat, artinya sebetulnya fokus kita nggak ke sini, tapi karena begitu pentingnya juga aku sampaikan saja. Jadi setelah kamu baca surat 7, surat Al-A'raf 103, pemikiran-pemikiran bahwa semua nabi dahulu itu selain Kanjeng Nabi Musa, selain Kanjeng Nabi Muhammad itu bersifat lokal, hanya Nabi Muhammad yang universal, itu kamu buang. Karena enggak begitu. Ya, kita baca lagi 103 ya. 7103. Sama-sama kita baca. Ya, apa kata Al-Qur'an. Ya. Sebentar. 7103 ya. 103 130. Oh, sorry. 103. Ya. 103. Kemudian kami, siapa di situ? Alif lam lam ha. Kami utus. Siapa yang diutus? Musa. Sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Firaun. Clear sudah. Kanjeng Nabi Musa mendapat perintah dari Gusti Allah Agung untuk ya membawa ayat-ayat Gusti Allah ya yang diringkas menjadi tauhid tadi ya kepada Firaun. Nah, gue tanya, Firaun ini bukan Israel, Bos. Ini Kipti, Mesir. Sebetulnya Mesir itu Afrika loh ya, bukan Arab. Tapi secara budaya akhirnya mereka disebut Arab. Ini sebetulnya Afrika. Mereka menggunakan bahasa Arab dalam national language-nya, ya, bahasa nasional. Itu kan keputusan politik itu. Sebetulnya ini bukan Arab, ini sudah Afrika ini. Tapi kita memahaminya Arab ya sudahlah. Nanti kamu baca sejarahnya ya. Ini Kipti, ini Israel. Moses, ya saudara tua kita kan begitu nyebutnya Moses. Kalau kita Musa, diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Berarti anggapan yang mengatakan semua nabi-nabi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad itu lokal, hanya Nabi Muhammad yang universal. Gue gak ngomong Kanjeng Nabi Isa yang diutus hanya untuk domba-domba yang Bani Israel pun tuh yang hilang. Bukan semua Bani Israel itu kalau kita lihat ya. Tidaklah aku diutus untuk domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Jadi nggak semua Bani Israel yang sudah lurus ya sudah dibiarin oleh Kanjeng Nabi Isa. Domba-domba yang bandel-bandel ini yang dikembalikan kepada jalan-jalan orang yang istiqomah gitu loh. Ya, gue nggak bilang Kanjeng Nabi Isa ya. Semua nabi ya. Ya. Terkecuali Kanjeng Nabi Isa karena nanti itu pun jadi debatable. Ya, apakah dia diutus hanya untuk Bani Israel atau untuk dunia ya, itu kita sudah diskusikan dengan saudara kita Katolik ada 20 tahun yang lalu mungkin itu ya dari Indonesia Timur sana.
Oke, sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ya. Kita akan berpijak di sini. Kalau pemahamanmu itu dongeng, bagaimana kamu akan merukunkan surat Toha 20:39 dan Quran surat Al-Arab 7:127? Karena nanti pertanyaannya, tempusnya kapan perintah membunuh itu? Nah, nanti lihat lagi sandiwara pembunuhan ketika aku membahas tentang Yesus itu di Injil Matius kan dibunuh. Sejak kanak-kanak sudah diancam. Nah, di sana. Ya, sehingga kamu tahu nanti kondisi di sini Toha 27 itu Kanjeng Nabi Musa itu bayi atau sudah gede. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya, meskipun ada kendala-kendala teknik mohon dimaklumi karena keterbatasan instrumen HP dan segala macamnya yang rusak. Ya, tapi setidaknya kita sudah ada usaha untuk ngaji hari ini. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk yang ada di channel YouTube dan ada di channel TikTok sudah ngaji bareng Gus Peti. Ya, akhirul kalam aku ucapkan untuk kalian semua. Ya. Oh iya, untuk yang Islam ini ya, apabila ini kan lagi suasananya lagi weekend juga ya. Tahunnya juga tahun masih kinyis-kinyis, masih baru. Kalau kalian sedang jalan-jalan, pertama jangan lupa ketika masuk waktu sholat berhentilah sejenak. Kan di panjang jalan sekarang nggak sulit cari langgar, masjid, musola yang bisa untuk sholat. Ya, setelah itu mau jalan-jalan lagi sama keluarga, monggo silahkan, nggak apa-apa ya, silahkan saja. Mungkin yang secara rezeki kalian dilebihkan ya, sehingga ya termasuk golongan the have lah ya, punya mobil, punya kendaraan, jalan-jalan, monggo silahkan. Cuman ketika waktu masuk sholat sudah tiba, silahkan cari masjid, langgar, musola terdekat ya. Dan kemudian apabila kamu makan ya, makan siang, biasanya kan orang jalan-jalan yang perlu makan, masuk restoran, masuk warung atau apapun namanya, tolong ya, siapapun kamu ajak makan bersama di atas meja yang sama dengan makanan yang sama. Jangan lu makan ya, celam-celem, supir lu suruh nongkrong di luaran, kasihan, dia manusia punya perut. Akhlak Islam nggak begitu. Jangan juga pembantumu yang perempuan kamu suruh berdiri gendong anakmu gitu. Ya tapi kalau kondisional gendong anak karena anaknya rewel mungkin masih bayi, ya oke lah nanti gantian ya. Dia juga perlu, dia punya perut itu. Nggak kamu aja yang punya perut dan itu perlu diisi. Tapi kalau anak-anakmu sudah pada gede-gede kan nggak perlu gendong anak. Artinya meskipun dia pembantumu, makanlah di atas meja yang sama dengan makanan yang sama. Gitu. Ya. Karena aku kadang-kadang ada satu kisah begini, sahabat dulu belum sahabat, nggak tahu itu kisahnya siapa ya. Cari Kanjeng Nabi. Dicarilah Kanjeng Nabi. Dalam otak dia, Nabi harus penampilannya, minimal pakaiannya berbeda dengan yang umum. Dicari muter nggak ketemu. Mana ini nabinya yang bernama Muhammad? Cari ini nggak ketemu. Karena apa? Pakaian Kanjeng Nabi sama dengan pakaian para sahabat. Sementara di negeri dia, seorang pemimpin, entah itu raja, entah itu kaisar, pakaiannya itu sudah membedakan antara dia dan rakyatnya. Nabi kagak. Apa yang dipakai Nabi itu yang dipakai saat. Jadi nggak bisa dibedakan. Makanya dia cari Nabi, mana Nabi Muhammad yang kata Nabi? Ya nggak ketemu. Karena parameter yang dia pakai pakaian. Gitu. Artinya dari sini bisa kita ambil hal-hal yang seperti itu. Kita itu manusia yang sama-sama mati juga masuk ke dalam tanah. Jangan menjadikan kesombongan. Gitu ya. Itu pesan dari aku ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.